masuk di bab 5 tentang stock, sauce, and sub stock. Stok itu basicnya kita untuk membuat saus. Nah, saus itu adalah kondimen atau cairan buat makanan biar tambah enak gitu. Kalau dibahasakan bahasa kita. Jadi sebelum kita bikin saus kita harus bikin stok dulu. Stok itu kaldu. Nah, kaldu itu ada dua, ada kaldu pekat sama kaldu clear, atau white stock sama brown stock. White stock itu dibuat dari tulang-tulang sama merkuak. Bahasanya merkuak. Kalau bahasa merkuak itu adalah, kalau bahasa kita sop-sopan. Nah, ada wortel, ada seledi, ada bawang putih, itu dimasukkan di dalam tulang-tulang sama air tadi, direbus dengan air dengan api kecil atau simmer. Nah, nanti diambil stoknya. Itu yang clear. Tapi kalau yang dark atau yang white brown itu tulang sama merkuaknya dipanggang dulu sampai gosong-gosongan, brown baru direbus. Jadi airnya nanti berubah jadi coklat. Kalau white stock nanti bisa dibuat saus. Saus namanya velouté. Velouté itu biasanya buat makanan utama bisa itu masuk ke mother of sauce. Jadi mother of sauce ada 5. Ada hollandaise atau saus putih, saus susu. Ada velouté itu saus putih tapi putihnya bukan seperti susu kayak krim yang berasal dari white stock tadi sama roux. Ada yang brown sauce atau demi glace, dia berasal dari brown stock tadi. Ada yang tomato sauce, ada yang terakhir adalah hollandaise. Hollandaise itu saus mentega. Nah, ini 5 ini biasanya dibuat makanan utama. Nah, biasanya dibuat makanan utama. Kalau dibuat dressing tadi mayones sama vinegar. Ini buat makanan utama, ikan bakar, steak. Itu rata-rata kita pakai basic mother of sauce ini tadi. Apakah semua makanan utama itu banyak menggunakan saus ya? Rata-rata kalau makanan utama rata-rata pakai saus. Kayak steak, beef steak itu dia rata-rata pakai barbecue saus, mushroom saus. Itu basicnya ngambil dari brown saus. Nah, brown saus nanti diolah lagi ditambah tomato saus, jadilah krim, jadilah mushroom saus atau jadi barbecue saus. Kalau tomato saus itu atau basicnya tomato cookies itu biasanya dibuat pizza, dibuat bolognese, pasta. Jadi saus itu perlu di stop. Iya, harus diisi, ya harus di stok. Maksudnya beda stok sama stok kaldu sama stok. Maksudnya ini stok disimpan gitu kan? Nah, maksudnya disiapkan. Nanti ketika ada orderan kita tinggal ngambil, nanti. Jadi itu dasar dari salah satu pembeli yang tidak bisa dihilangkan dari kita. Ya, rata-rata gitu kalau di Indonesia itu makan tanpa sambal itu enggak. Nah itu kalau berarti itu saus juga itu. Penting sekali basic saus. Itu biasanya kalau ke kapal ya ditanyain gitu. Oh gitu. Tanya ini basic mother of sauce apa aja, basic dressing itu seperti apa. Dan bisa dipisahkan ya kalau sausan ini. Rata-rata ditanya ini dalam interview. Iya. Ada nggak sih chef makanan utama yang nggak pakai saus-sausan? Yang nggak pakai saus, makanan utama yang nggak pakai saus, nasi goreng. Nasi goreng pun pakai saus ya. Apa ya? Nah, makanan yang nggak pakai saus, makanan utama yang nggak rata-rata pakai saus semua sih. Kalau saya lihat ya, karena ada maksudnya ada pendampingnya. Kalau ayam goreng tanpa saus ya kurang enak menurut saya. Ayam goreng gitu aja ya kan. Iya. Beef juga gitu. Ya rata-rata lebih bagus pakai saus. Lebih bagus. Jadi kalau untuk mempelajari tentang persausan ini
juga perlu ya basic dari segala macam terutama itu sterilisasi. Saat ini kita akan lanjut lagi ke bab 6 tentang understanding net and poultry meat. Ya. Ya, Nah, poultry itu adalah apa? Poultry itu adalah makan unggas bisa ayam, bisa bebek, bisa angsa, bisa apa? Bisa selain itu yang berkaki dua itu poultry. Nah itu nanti di dalam buku itu akan dijelaskan bagaimana potong ayam. Jadi ada di bagian potong paha seperti apa, potong sayap seperti apa. Kalau dada itu namanya breast, kalau paha itu, kalau yang paha bawah itu namanya drumstick, ya kan? Kalau sayap itu namanya wing, kalau sayap yang atas itu namanya drumhead, ya gitu. Nanti potongan-potongan itu akan ada di buku. apa ada kaitannya itu berarti sama 47 cooking meat itu? Kalau meat itu daging, kaitannya ya hampir sama. Nanti kalau potongan daging itu di situ disampaikan potongan daging itu seperti apa. Kalau di poultry itu jadi juga disampaikan potongan ayam seperti apa, cara pengolahannya seperti apa, ada di situ. Kalau meat itu nanti potongan atau bagian-bagian daging dalam sapi atau dalam kambing itu dikasih tahu di situ. Ada tenderloin, ada sirloin, ada offset, ada brisket, itu disampaikan nanti di cara memasaknya yang bagus, pakai apa, pakai suhu berapa. Ya, sampai suhunya juga dijelaskan ya. Ya, biar jelas. Kalau enggak kita nggak ngerti suhunya itu nanti jadi alot Keras gitu. keras. Kalau kita nggak ngerti suhunya jadi itu masalah. Kalau keras itu bukannya karena terlalu lama masak ya? Tergantung sih, tergantung. Kadang itu terlalu lama masak ya bisa empuk, bisa juga kalau motongnya pas. Jadi kalau pengempukan daging itu bisa dari motongnya, bisa dari apa jenis dagingnya. Kalau dagingnya pas kita masaknya dari tenderloin ya dia empuk. Kalau dia apa dari daging yang sudah tua atau sapi yang sudah tua ya akan alot. Itu harus dibutuhkan teknik-teknik khusus, dikasih pengempuk atau dikasih marinasi yang pas biar nanti pas waktu proses masaknya jadi empuk. Kelihatan nggak sih daging tua sama? Kelihatan, seratnya kelihatan. Dari seratnya. Terus megang kita kalau kita potong itu dia lebih alot gitu. Kalau daging muda itu set enak, itu masih empuk. Daging alot itu juga apa biasanya digunakan? Digunakan kalau daging alot itu bagusnya buat bakso. Buat bakso. Kalau bakso dia kenyal, bagus. Ya. Tapi kalau dibuat steak, saran saya pakai daging-daging yang empuk karena steak itu kan dipanggang cuma beberapa menit gitu aja. Ya. Antara biasanya yang dipakai itu ulur dalam atau luar itu atau tenderloin, sirloin. Selain steak apa? Oseng atau tongseng apa? Bisa sapi lada hitam yang umum ya. Kalau saya yang sering kalau di restoran sapi lada hitam, sapi dimasak dengan lada hitam. Pakai daging muda. Ya, daging ini apa? Lulur dalam. Nah, lulur dalam itu bagian punggung yang dalam. Itu yang empuk, harganya mahal. Ya. Biasanya mahal. Jadi itu berarti di bab 6 ini tentang understanding meat and poultry meat itu nyambung sama bab 7 dan 8 tentang cooking meat sama cooking poultry. Ya. Mungkin kalau yang biasanya sering terjadi itu kan apa di kalangan masyarakat ya, yang awam ataupun yang memang terjun ke dunia kuliner, ini tentang cara motong ayam. Jadi bisa dilihat tentang video yang ini. Ikat dulu kakinya. Wow.
Tapi kalau seperti ini aja mau dibikin stok juga nggak apa-apa. Tentang cara potong-potong ayam, kadang itu orang potongnya gimana sih chef? Kadang kok sampai tenaga ekstra gitu. Iya, kalau kita sudah ngerti teknik potongnya akan mudah. Nah, di situ kita jelaskan kalau di video tadi ya. Nah, nanti di situ kita akan belajar boneless ayam bagaimana kita mematahkan paha, melepaskan tulang paha dari pahanya. Jadi paha itu bisa jadi steak yang tanpa tulang. Terus dada juga gitu, kita boneless dari rangka dadanya, dari tulang dadanya kita lepaskan jadi chicken breast atau buat steak dada seperti itu. Kenapa kok harus diperhatikan nih cara motong? Kan kalau misalnya terjadi potongan yang tidak sesuai dengan teori lah, apa yang terjadi dengan masakan ini? Nah itu jadi namanya beda, Pak. Kalau potongan-potongan itu acak, itu biasanya masakan itu kita pakai. Kalau di Indonesia itu kita bikin rengsengan atau kita bikin ayam kecap kayak gitu. Tapi kalau kita buat steak atau kita buat yang lebih elegan lagi, ya kita harus sisihkan, kita sendirikan chicken breast. Nanti berarti bagian paha, dada kita panggang bagian dada tadi. Kalau dia minta chicken leg berarti ya paha yang boneless buat steak gitu. Kalau dibuat poloke, jadi dia berarti kita ambil dari dada yang kita fillet. Tapi tidak mempengaruhi rasa ya kalau berbeda potongan itu? Kalau yang jelas bukan ya rasa tekstur. Nah, kalau tekstur di paha dia lebih berlemak. Nanti kalau di dada dia lebih keset karena lemaknya enggak ada. Nah, lemaknya rata-rata kan ke paha. Jadi kalau potongan paha biasanya yang suka makan lemak-lemak, yang gurih-gurih. Tapi kalau yang di dada dia itu yang sukanya rendah kalori. Buat yang diet berarti yang dada. Kalau yang suka makanan gurih-gurih yang enak yang paha, itu enak. Jadi kalau untuk potongan yang anggar motong gitu, potongan yang salah itu juga bisa dimasak, tapi biasanya buat ayam kecap, buat ayam lengsengan dan gitu campur. beda potongan beda tujuan masak. Rata-rata gitu. Biasanya yang lebih tertuju itu dia lebih mahal. Lebih tertuju. Maksudnya chicken breast gitu. Dia harganya lebih mahal karena potongannya rapi. Gitu. Kalau chicken leg yang tanpa tulang dia lebih mahal karena dia di boneless dari tanpa tulang gitu. Lebih mahal. Kalau chicken stick ataupun chicken breast stick ya dia lebih mahal daripada rengsengan ayam yang potongannya tidak beraturan. Jadi antara potongannya itu juga mempengaruhi rasa dan harga. Sampai segitunya ya, motong ayam aja diperhatikan gitu. Oke, kalau dilanjutkan sama bab selanjutnya itu bab 9. Ini motong ikan ini sepertinya, fish and shellfish. Fish and shellfish. Nah itu nanti kita terangkan di situ ada apa aja jenis-jenis ikan. Tapi yang poin ada juga cara fillet ikan. Fillet ikan itu memisahkan, kalau di ayam namanya boneless, memisahkan tulang ayam dari dagingnya, dari daging dan tulangnya. Kalau fish itu fillet, kalau bahasa dulu itu filet bahasanya. Filet, jadi ikan itu di filet, tapi bahasa kerennya sekarang fillet. Jadi memisahkan tulang ikan sama dagingnya. Ini di fillet, dipotong sesuai dengan apa nanti masakannya. Ada tekniknya. Kalau tergantung potongnya. Kalau saya pernah nih lihat di video media sosial itu potong ikan tapi ikannya masih hidup, itu apa itu? Masih potongan apa itu? Kalau ikan itu masih hidup dipotong biasa gitu ya? Atau kayak sajian jenis sushi atau? Sushi ya. Kepalanya itu masih hidup tapi badannya sudah dicacah. Gitu. Itu masuk ya makanan Jepang, itu makanan Jepang
namanya kok lupa saya. Apa ya? Lupa saya, nanti. Ya itu seperti ikan-ikan yang fresh, tapi ini Mbak, nggak bahaya karena ikan itu sudah ada nanti bumbu-bumbu atau saus-saus yang menetralkan dia dari bakteri. Seperti ada wasabi, ada jeruk nipis atau itu buat jahe, itu buat menetralkan bakteri-bakteri ada di ayam itu. Namanya sashimi. Ya, sashimi. Jadi sashimi itu adalah makanan laut yang masih mentah, tapi diproses dengan hygiene sanitasi yang tepat. Kalau orang sana itu dikasih minyak atau dikasih seasoning atau dikasih herbaling yang membuat dia itu akhirnya terbebas dari bakteri. Beda sama ayam. Kalau ayam itu harus diproses matang karena banyak mengandung bakteri salmonella. Kalau di ikan ada yang mentah seperti itu karena dia sudah disiapkan kayak wasabi atau cairan-cairan yang lain, jahe, itu buat menetralkan daging ikan yang fresh dari laut. Yang fresh. Ya harus fresh. Bahaya kalau nggak fresh kan nggak enak nanti. Itu masuk tentang materi shellfish juga. Ya. Nanti ada di potongan-potongan. Kalau di Indonesia menerapkan seperti itu? Kayaknya kalau di Indonesia itu kayak sashimi di Indonesia kan kurang percaya saya. Fresh ikannya itu kurang yakin saya kayak. Tapi kan kelihatan dari kepalanya. Ya, nah nanti kalau itu salah satu cirinya kalau kita lihat kepalanya masih hidup berarti itu fresh. Kalau kepalanya nggak ada, ininya nggak ada, terus aromanya nggak, ini jangan beli lah. Mending yang matang-matang saja daripada nanti perutnya sakit. Kayaknya kalau di Indonesia diterapkan itu nggak cocok ya. Nggak cocok, ya cocoknya sambilan di Indonesia. Sambelan. Sama ikan matang atau ikan bakar ya. Kalau buat sashimi kayaknya aku dulu pikir makan gitu. Biar kepalanya ada. Iya. Oke. Kalau itu yang kalau bicara tentang ikan itu kan yang menarik di FYP saya itu tentang sushi cepat yang di Bali loh. Yang fresh itu masuk potongan apa sih? Atau Filet. Masuk filet juga? Ya, filet itu potong tipis. Filet itu potong tipis. Namanya filet. Jadi dia dipotong tipis atau tipis banget, itu namanya filet. Di filet gitu. Jadi itu kan ada yang mentah nih chef. Ada yang langsung dimakan mentah, ada yang dimasak matang. Apakah semua jenis ikan itu bisa dimakan mentah? Rata-rata kalau dilihat dari laut bisa. Kalau dari laut bisa. Fresh Kenapa dari laut. harus dari laut? Iya, karena kalau menurut saya orang Islam, makanan laut bangkai pun dia halal. Apalagi dia nggak bangkai, dia dimakan biasa, nggak apa. Kalau Jepang itu makannya, orang dekat itu kalau makan ikan rata-rata dia pakai ikan mentah itu masukin ke kecap asin, sebentar harus makan. Masalah dia proteinnya malah lebih tinggi, kandungan gizinya lebih kuat. Jadi kalau untuk menghindari kayak apa itu cacing atau apa biasanya? Gimana itu? Itu saus tadi itu sudah mengurangi atau membunuh bakteri ataupun parasit. Jadi harus pakai saus? Nah, saus. Kalau nggak pakai saus? Kayaknya jangan. Jangan langsung gini kayaknya kalau kita kuat ya nggak masalah sih. Tapi kalau menurut saya kasih saus atau cairan dulu yang sudah mengandung ini, kita nanti tinggal makan. Kalau menurut saya gitu, jangan langsung kalau menurut saya gitu. Lebih safety lah. Kan tuh banyak tuh yang
buat tayangan-tayangan di media sosial makan ikan ya. Nah. Apa jenis ikan apa? Yang warna merah itu bukan? Salmon Ya lupa saya. Ikan salmon tebel banget dagingnya itu langsung dimakan mentah tanpa saus atau kecap asin itu. ya itu kalau fresh boleh, kalau fresh kalau menurut saya, tapi Kalau beli di minimarket apa itu? ya kalau beli dia keadaan frozen, kalau bisa ya tetap proses cooking kan, jangan mentah kita makan karena dia sudah pegang tangan orang masuk ke apa Fresh-freshan. nah gitu. Kalau fresh dari laut terus motongnya kelihatan intinya dia masih fresh ya itu Mungkin bisa jadi masukan ya berarti buat ya, luar sana. ya. Kalau makan syaratnya lebih baik pakai pakai saus yang sudah disiapkan. Biasanya kalau sashimi itu ada kecap asin, ada jahe, ada minyak mirin atau sake, itu biar netralin dia alkoholik gitu. Nah, kalau yang terjadi tadi kan di daging ayam, kalau perpotongannya kan juga bisa mempengaruhi rasa sama kualitas ya. Apakah di ikan juga seperti itu? Iya, kalau ikan potongannya bagus ya dia harganya akan lebih tinggi. Apakah rasa juga mempengaruhi? Mempengaruhi tebal enggaknya dia mempengaruhi. Tepung potongan yang digoreng dengan tepung dia akan mempengaruhi rasa juga. Potongan yang tipis juga akan mempengaruhi rasa juga. Beda juga rasanya. Contoh masakan tentang fish atau ikan yang familiar di Indonesia. Indonesia itu yang banyak ya gurami asam manis. Ya kan? Iya, yang familiar, ya. Familiar kalau di Kediri di wilayah Jawa ya gurami asam manis. Nah, yang saya pengen coba. Pengen makan gurami asam manis juga. Gurami asam manis. Ya. Oke, jadi seperti itu tentang fish and shellfish, tentang ikan dan Potongan ikan. Potongan ikan itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas maupun rasa dari ikan dan juga setiap penyajian. Oke, lanjut kita ke bab 10 ya. Itu tentang potato and other stuff. Potato itu adalah makanan karbo ya. Jadi di situ nanti ada macam-macam potato. Ada potato, ada wedges potato, ada chip potato. Nah, pengolahan atau makanan yang berkaitan dengan potato. Ada rice juga. Rice itu nanti ada tentang makanan tentang nasi gitu. Nasi apa di situ ada. Bila rice atau risotto nanti ada di situ. Jadi tentang karbohidrat. Potato ini bukan membahas soal kentang saja ya? Iya kentang sama nasi-nasian strikes-nya. Kenapa kentang kok juga harus dibahas? Iya, itu makanan pokoknya orang sana, Pak. Kalau kentang itu ya, kalau kita mau ke luar negeri, dia sukanya makan kentang, makanan pokoknya bukan nasi kayak gitu. Kalau kita nasi, kalau kita ngerti makanan kentang ya kita akan ngerti apa yang mereka inginkan paling enggak. Kalau potato wedges itu seperti ini, kalau mashed potato seperti ini, kalau chip potato seperti ini, kalau french fries seperti ini. Jadi potato itu mengganti nasi. Ini yang saya pertanyakan. Kalau dari sisi pandang atau sudut pandang dari dunia atau dari chef kami sendiri, kenapa lidah dari orang luar itu suka kentang daripada nasi? Itu kalau orang sana kan dari kecil udah makannya kentang, bukan nasi ya kan. Makanya creamy susu gitu. Kalau kita makannya yang pedes ya kayak gitu. Kalau dia itu suka kentang ya karena dari kecil atau dari budaya mereka sudah makanan pokoknya adalah kentang. Kalau di wilayah timur sana makannya sagu gitu. Nah, kalau di kita nasi, beras, Chinese, mie gitu. Rata-rata ya hampir sama. Kalau Asia itu nasi. Kalau orang Barat
roti, kentang. Oh, jadi rata-rata sajiannya roti sama kentang. Ini biasanya pendampingnya apa itu? Pendampingnya kalau di Arab ya ada kari, India juga ada kari. Kalau di Meksiko juga ada tomato salsa, ada namanya burrito. Burrito itu dan roti yang roti kayak kebab itu dikasih daging-dagingan sama kacang-kacang. Nah, itu namanya burrito sebenarnya. Jadi itu termasuk makanan utama ya, Pak? Ya makanan pokok, makanan pokok bisa. Makanan pokok. Nah, makanan pokok kentang itu ya kayak nasinya kita lah. Nasinya kita tanpa nasi atau tanpa kentang dia nggak kenyang. Tapi kalau di kapal-kapal Mesir itu ada nasi nggak sih? Ada, Oh, itu ya? ada. Kalau banyak sekali sih orang Asia atau orang Indonesia malah pekerjaannya rata-rata orang Asia dari Indonesia. Kalau orang sana nggak dikasih nasi, kerjanya lemes. Iya. Nggak makan Maksudnya nasi, ya, makan ya. dia itu kalau bilang sama bos-bosnya ya, saya kalau nggak makan nasi, nggak lemes pak. Gitu. No rice, no strength, gitu. No rice, no apa? Nggak ada kekuatan. Nggak ada Ya. kekuatan. Nggak ada nasi. Oke, nah ini kita ke bab 11. Sudah tak terasa kita memenuhi bab terakhir dari buku catatan Rocky, yaitu tentang kitchen equipment. Ya. Bisa dijelaskan, Chef? Ya, siap. Kitchen equipment, ya kitchen equipment nanti di situ akan diterangkan juga namanya kitchen equipment dan kitchen utensil. Kalau kitchen equipment itu alat-alat kitchen yang sulit dipindahkan seperti meja, seperti apa itu mixer yang gede, mesin kompor itu masuk ke kitchen equipment. Kalau kitchen utensil itu adalah alat-alat kitchen yang kecil bisa dipindahkan seperti pisau, pelenan, piring itu namanya kitchen utensil. Jadi nanti akan diterangkan di situ kitchen equipment dan kitchen utensil sama contoh gambarnya seperti apa dan ini digunakan untuk apa. Jadi kompornya apa bahasanya? Kompor itu? Stove. Nah, stove Indonesia, Western beda. Kalau kita Indonesia itu biasanya dikatakan kitchen stove portable, kompor portable. Kalau Chinese itu yang gede itu namanya kualiring atau Chinese stove. Kalau Western itu yang biasanya di bawahnya ada ovennya itu namanya Western stove. Di situ ada diterangkan. Oke. Gambar-gambarnya juga. Jadi kalau perlu juga ya untuk memahami fungsi dari alat-alat kitchen. Sangat sekali. Ya kayak tadi saya ngomong itu Lidl, cari Lidl, nggak ngerti Lidl. Nah di situ ada Lidl, cutting board. Kalau kita bahasanya telenan, dia bahasanya cutting board. Nanti juga dijelaskan di situ cutting board itu warnanya apa aja, fungsinya apa aja di situ dijelaskan. Kalau merah buat apa, kalau biru dibuat apa. Setiap warna itu punya arti sendiri. Ya, kalau putih buat apa, merah biasanya buat daging. Kalau hijau dibuat sayuran, yang satunya buat buah, biru buat makanan laut, yang coklat buat makanan yang sudah matang. Itu kalau di hotel yang proper yang sudah berapa itu. Kalau di rumah ya yang biasa saja yang penting bersih. Kalau kita pakai hijau, merah, kuning, waduh, pelenannya tercentel ya. Nah itu, kenapa kok telenan kok harus dipisah-pisahkan di dunia chef? Iya, karena nanti kalau nggak dipisahkan bisa cross kontaminasi. Kontaminasi sama ini bakteri bahaya. Kan dicuci. Enggak, walaupun dicuci harus sesuai dengan jenisnya. Jadi seumpama ya bawang kita habis potong bawang. Setelah potong bawang kalau dicuci habis itu buat potong buah tetap aroma bawang nanti kalau kita nggak bersih. Gitu. Nah, kalau daging ya kita khusus buat daging, warnanya merah buat merah, yang biru buat seafood ya seafood. Jadi sectionnya potong daging ada sendiri sebelah sana, potongan buah sebelah sana. Jadi nggak boleh tercampur. Harus terpisah. Terpisah. Kalau di hotel gede, kalau di kita yang penting bersih. Yang penting bersih. Nah, Jadi satu. kalau di kita, Apakah itu juga salah satu masuk tentang hygiene-nya? iya masuk ke standar hygiene sanitasi. Kalau dia nggak mengikuti standar itu ya dia akan kena
hukuman atau kena apa ya namanya, kena denda kalau di hotel gede itu. Kalau dia nggak ngikutin standar operasional ataupun standar kesehatan yang diberikan oleh pemerintah sana atau standar kesehatan CCP atau USPH atau apa ISO berapa itu, kalau nggak ngikutin itu dia kena denda. Siapa yang kena? Hotel? Perusahaan. Oh. Perusahaan kena. Ada pengawas pengawas makanan? Ada, setiap bulan atau setiap berapa bulan itu ada namanya inspeksi. Saya Inspeksi. ingat film SpongeBob itu. Inspeksi pelanggaran. Nah, jadi diinspeksi. Kalau dia diinspeksi aman ya aman, tapi kalau enggak ya kita harus benar ya, buat sayuran warnanya harus hijau, yang ini harus. Kalau enggak ya kita kena denda. Iya. Tapi kalau di rumah ya kita gunakan yang penting bersih. Iya, yang penting. Kalau saya itu malah pilih kayu asam itu. Kayu asam. Kayu asam itu bagus buat telenan, karena dia kandungan kayu asam itu bisa lebih cepat kering, kuat, tahan lama. Dia juga mencegah adanya kekuatan bakteri karena dia punya kandungan asam. Kan katanya ini juga saya pernah baca, telenan kayu itu tidak direkomendasikan. Ya banyak sekali yang dia bilang seperti itu. Tapi ada juga yang bilang kalau dia pakai telenan plastik nanti kena apa namanya mikroplastik gitu ya kan. Kalau saya yang penting bersih. Masalah mikroplastik, masalah telenan kayu, yang penting kita gunakan bersih sebelum kita gunakan. Itu masing-masing, balik masing-masing lah. Mau halal. Kalau kita anggap itu bikin telenan ini nggak boleh, nggak standar. Bikin yang ini nanti takut mikroplastik, nggak jadi masak. Iya toh, nggak jadi masak nantinya. Sebenarnya siapa yang menetapkan standar kuliner itu? Apakah ada penetapan standar? Ya, penetapan itu biasanya dari sebuah organisasi atau sebuah organisasi kesehatan atau organisasi SEP yang berkumpul dan menyetujui dan menstandarkan itu dan harus disetujui bareng-bareng. Oh, jadi ada organisasi apa sih? Ya, organisasi SEP, organisasi kesehatan. Kalau kesehatan ini namanya apa? UNESCO. UNESCO Ya. UNICEF Ya, kayak gitu. Jadi ada organisasi SEP, organisasi kesehatan, organisasi internasional yang bergabung dan menyetujui ini harus standar itu harus dipakai. Jadi ada yang namanya standarisasi dalam dunia kuliner. Wah, masak aja Ada nggak banyak standar. namanya CCP, USDA kayak gitu. Ya itu berkaitan dengan sanitasi, dengan perlindungan kesehatan dalam kitchen dan masakan. Panjang sekali ya ini, dari catatan dasar koki tapi sudah mencakup dasar-dasar dari hal-hal penting atau urgensi dari sebuah kuliner ataupun bagi kalian yang ingin terjun di dunia chef. Berarti catatan dasar ini urgent ya. Urgent sekali kalau Iya, harus dimiliki untuk oleh para pelajar atau pencinta kuliner yang dasar. Kalau enggak ya nanti salah bahasanya, kalau Jawa salah kedatin. Kalau kita nggak ngerti basicnya akhirnya berantakan. Harus ngerti kalau mau ke internasional, kalau mau di kitchen profesional, kalian harus belajar tentang dasar-dasar catatan. penting. Jadi buku catatan koki ini diperuntukkan untuk siapa sih? Selain untuk siswa-siswa kitchen, juga untuk pecinta kuliner, juga untuk koki-koki yang sudah lama nggak ingat materi. Nanti kalau dibaca itu, oh iya, malah tambah ingat. Nantinya bisa safety kepada kita, maksudnya melindungi kita dari hal-hal yang kurang baik, bisa juga mengembangkan dari pengalaman atau pantauan dulu itu. Jadi catatan dasar koki ini memang sebenarnya diperuntukkan untuk para Tukang masak pecinta kuliner. tukang masak, Ibu-ibu para pun juga. Iya. Saya sempat baca ini juga ternyata buat
ibu-ibu juga sangat diperlukan ini. Buat ibu-ibu atau buat pendidik juga masuk nih. Iya. Buat guru-guru pecinta kuliner ini masuk juga. Masuk juga karena di sini tuh di dalamnya memang pembahasannya itu basic detail ya, atau basic detail. Nah, ya basic dasar banget. Basic dasar. Ya penting sekali. Tapi menyeluruh. Mulai dari struktur organisasinya, sanitasinya, sampai ya equipment-nya, kitchen equipment-nya, waduh panjang sekali. Oke, mungkin ada pesan atau pesan-pesan bagi para pembaca buku catatan dasar kopi itu seperti apa sih? Ya, harapan saya atau pesan saya, baca, terus membaca dan bolak-balik kita baca, sering kita baca, biar kita ngerti dasar-dasar memasak, biar kita nggak gampang keliru juga atau nggak bimbang gitu. Kalau boneless ayam seperti apa, kalau ini telonan ini buat apa, terus pisau ini buat apa, itu ada di situ dijelaskan nanti. Jadi tetap terus belajar walaupun kita sudah senior. Belajarlah kalau kamu masih junior, wajib belajar. Jangan nggak belajar akhirnya nanti kita jadi sok pinter tapi nggak pinter, nah itu nggak bagus. Belajarlah yang junior, yang senior juga tetap belajar ya, biar tambah mantap berwibawa itu. Jadi belajarlah seumur hidup. Ya, belajarlah seumur hidup. Karena nggak ada ruginya. Kalau ilmu itu nggak ada habisnya, beda sama makanan yang kita makan habis. Ya kan, jajan habis. Tapi kalau buku ini bisa dibuka lagi. Tambah rezeki nanti di jalan. Jadi seperti itu, banyak sekali materi ataupun pembelajaran yang disampaikan oleh Chef Amiruddin. Ini masih dasar saja tapi sungguh. Iya, ini ada sedikit juga nanti di situ ada juga di sini coba tak lihat ya. Di ringkasan itu ada bahasa-bahasa di sini ada juga cara interview, bagaimana kita interview ya. Nah, interview kan nggak ada di dalam, tapi di dalam ringkasan itu saya tulis interview yang bagus bagaimana dalam bahasa Inggris ya. Terus kenapa itu interview harus dicantumkan? Tak cantumkan untuk pemula itu harus biar ngerti. Kan interview itu jalan untuk cari kerja. Kalau kita nggak bisa interview nggak akan kita terima. Harus nomor satu jalan jadi ya lamaran dan interview. Iya kan? Nah, interview sama yang penting juga ada. Nah, ini nama-nama Hongkongnya sayuran juga ada di sini. Ya, nanti bisa dipantau nih buah-buahnya. Nah, nama-nama Hongkong. Nah, kalau sayuran coy, nah itu ada pok coy, ada caising, kayak gitu sawi hijau, lebih lengkap nih. Enak, ngerti lah nanti kalau pakai ini. Bagus lah. Kalau sepertinya kalau dibahas di sini tuh sangat panjang sekali. Panjang sekali. Sampai ngantuk-ngantuk. Sangat panjang sekali. Oleh sebab itu ini tadi hanya sebagian kecil ya. Sebagian kecil yang dibahas. Iya, nanti kalau buka buku ini bakal ngerti dalamnya seperti apa. Kalau kurang ngerti telepon saya. Iya. Kurang ngerti ini. Bisa menghubungi media sosial lanjutnya. Iya, siap. Jadi seperti itu tadi tentang pembahasan dari catatan dasar kopi, bagaimana pengupasan materi dari buku tersebut. Buku ini ya, buku catatan dasar kopi yang ditulis langsung oleh Chef Amiruddin SH. Seperti itu. Jadi kali ini sangat luar biasa waktunya dan ilmunya bagi saya yang awam di dunia kuliner perchefan. Saya sangat terima kasih Chef sudah meluangkan waktunya di sini, sudah memberikan edukasi tentang dunia kuliner maupun perchefan.
Sungguh ilmu yang sangat besar ini. Oke, seperti itu dulu Chef. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu kembali. Semoga bertemu kembali ya Chef. Amin ya. Dan nanti kita ulas lagi lah. Kalau ada yang kurang, nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya. Jadi ini ada rencana untuk menulis lagi Chef? Ya harus berkembang terus, sampai ya sampai kita capek. Sungguh dedikasi keilmuan yang luar biasa oleh seorang Chef Muhammad Amiruddin Esa. Oke, seperti itu pembahasan kita pada kali ini. Semoga kita akan dipertemukan di pertemuan kembali. Saya Indana Zulfa dan Amiruddin. Chef Muhammad Amiruddin mau pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.